Woi kawan semua, ketemu lagi bersama gue di Jojo Entertainment. Semoga kalian dan kita semua akan selalu diberikan kesehatan, banyak rezeki, digampangkan segala urusan yang baik dalam bimbingan dan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa, serta dipanjangkan usianya. Amin. Yaps, di video kali ini kembali Jojo Entertainment akan memberikan sebuah informasi tentang ulasan perjalanan karir dari seorang maestro ya, bisa dibilang legendaris perfilman Indonesia. Bahkan beliau ini bisa dibilang multi talenta dari segi hiburan nih, bahkan sampai 3 generasi. Siapakah dia? Yuk kita simak video selengkapnya. Cak. Yaps, tidak terlepas dari masa-masa penjajahan kependudukan akhir Belanda ya di Indonesia saat itu, dunia perfilman Indonesia sebenarnya sudah sangat terkenal sekali ya akan karya-karya anak bangsa lewat dunia film. Yaitu diawali pada tahun 1930-an bahkan hingga 1940-an. Dan pada akhirnya di tahun 1945 Indonesia mengumandangkan kemerdekaan dari penjajah. Ya. Nah, jadi di video ini gue akan memberikan sedikitnya tentang informasi perjalanan karir dari seorang aktor asal Indonesia ya, yang berdarah campuran antara Tionghoa dan juga Betawi nih kawan-kawan. Yaitu yang berkiprah di tahun 1940-an lewat film-filmnya yang lumayan terkenal. Beliau yang bernama lengkap Tan Cheng Bok ya, yang lahir pada tanggal 30 April 1899. Kala itu Jakarta masih bernama Batavia dan kemudian Indonesia masih bernama Hindia Belanda. Beliau menghembuskan napas terakhirnya atau meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 1985 yang usianya kurang lebih pada usia 85 tahun di Jakarta, Indonesia. Untuk nama lain atau aliasnya, beliau lebih akrab dan disapa oleh para penggemarnya dengan sebutan Pak Item atau Si Hitam ya. Merupakan profesi sebagai seorang aktor dan juga seniman lagu-lagu Betawi nih kawan. Perlu kita apresiasi ya, dan kita doakan selalu semoga beliau ditempatkan di tempat yang layak ya, diampuni segala dosanya, dan tentunya kita mengharapkan yang terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Nah, jadi walau bagaimanapun beliau ini termasuk salah seorang legenda dunia perfilman Indonesia atau hiburan Indonesia dari masa kependudukan Belanda hingga tahun 70-an ya. Beliau berkarir pada tahun 1940 hingga 1970-an. Wow, keren. Untuk latar belakang beliau ya, Tan Cheng Bok ini lahir dari pasangan Tionghoa nih, yaitu ayah kemudian seorang ibunya dari Betawi nih kawan. Perkawinan orang tuanya itu awalnya tak disetujui oleh pihak keluarga dari ayahnya, dan kemudian ayahnya menikah lagi dengan gadis Tionghoa. Nah, oleh sebab itu ya, dibandingkan dengan ke-8 orang saudaranya, kulit Tan Cheng Bok ini lebih terbilang hitam ya, beda dengan kulit-kulit dari saudara-saudaranya yang lain. Nah, dari situlah bermula asal muasalnya untuk panggilan Si Hitam buat beliau, dan kemudian hingga tenar dari para fans-fans dan pecinta film saat itu dengan memanggilnya sebagai Pak Hitam. Dan perlu kalian ketahui di sini juga bahwa ayahnya dari Tan Cheng Bok ini yang bernama Tan Sun Chiang ya, adalah merupakan sebagai seorang guru silat di salah satu perguruan Shaolin Shi nih kawan. Dia hanya menempuh sekolah dasar di Holland Chinese School saat itu yang berada di Bandung, Batavia. Awal karir beliau ini cukup cukup kita apresiasi dan kita acungi jempol nih kawan. Konon dari beberapa sumber yang gua searching ya, beliau memulai awal karirnya merupakan sebagai seorang biduan nih pada saat usianya masih menginjak di usia 12 tahun, dan saat itu beliau berada di Bandung.
Jadi beliau bermula dari musik orkes keroncong ya, yang menggait dirinya nih kawan. Dia bergabung dengan orkes Hot Fisher, pimpinan dari seorang warga lokal yaitu Gobang yang berkeliling saat itu di Jawa nih kawan. Tetap saja membawa lagu keroncong Mauritsko, namanya mulai tenar dan tiba-tiba dipanggil. Ia kemudian bergabung dengan opera Dardanella, pimpinan dari Pedro atau Pyotr Litmonov ya, seorang keturunan asal Rusia yang berkeliling terus-menerus di daerah tersebut hingga Sabang dan Merauke. Dardanella tutup layar pada awal tahun 1940-an nih, dan kemudian Tan Cheng Bok lalu ikut sandiwara berkeliling saat itu, yaitu Orpe House, pimpinan dari Manox, kemudian juga Star, pimpinan dari Avia. Tapi tak satu pun grup-grup itu berhasil mengulang suksesnya seperti Dardanella waktu lalu nih kawan. Menjelang kekaisaran Jepang masuk ke Hindia Belanda, di Batavia berdirilah perusahaan Java Industri Film atau yang disingkat JIF milik The Teng Chun. Bersama JIF inilah si Item kemudian masuk babak baru di dunia perfilman. Dan ketika beliau berada di puncak karir atau pada masa jayanya ya, Tan Cheng Bok ini dikenal dengan julukan si hitam atau Pak Hitam nih kawan. Sebagai penyanyi atau seorang biduan keroncong dan juga sebagai seorang pemain sandiwara pada tahun 1920 hingga 1940. Dan saat itu beliau sempat mencapai puncak kejayaannya nih kawan ya. Karirnya saat itu sangat-sangat melejit sekali ketika menjadi bintang berkeliling Dardanella nih, tonil atau sandiwara paling terpopuler sebelum Perang Dunia Kedua meletus. Si Hitam atau Pak Hitam, julukan Tan Cheng Bok, laksana magnet baginya nih, yaitu sebuah daya tarik tersendiri untuk melambungkan namanya di kancah dunia hiburan Indonesia, dan bahkan banyak menarik penonton kaum hawa nih kawan ketika mereka hidup pada era di Siti Nurbaya. Di samping terkenal sebagai si hitam atau Pak Hitam, ia juga kemudian digelari Douglas Fairbanks Van Java atau bintang Hollywood terkenal kala itu di Jawa. Dari banyaknya film-film beliau, hampir 50% ya filmnya ini banyak sekali disutradarai oleh pria asal Cina juga, yaitu Tan Choi Hock, antara lain Melarat Tapi Sehat dan Si Bongkok dari Borobudur. Ia juga bermain dengan aktris Sofia Wede nih kawan di film Si Gomar, kemudian ada Singa Laut, Serigala Hitam, dan Tengkorak Hidup. Dalam filmnya kebanyakan beliau berpasangan dengan aktris Hajijah. Namanya sejajar dengan aktris top pada zaman itu seperti antara lain adalah Vivi Young, Aminah Cendrakasih, Marlia Hardy, dan Muhammad Mokhtar. Dan di sini juga gue akan memberikan beberapa ulasan akhir karir beliau yang muram ya atau kelam, yaitu menjelang usia tuanya pada tahun 1979 beliau jatuh melarat nih kawan. Pada tahun 1980 ia terserang menderita penyakit liver ya. Ketika dirawat di rumah sakit, surat kabar Sinar Harapan membuka program donasi dompet Tan Cheng Bok dan berhasil menghimpun dana lebih dari 20 juta rupiah. Wow, 20 juta rupiah itu adalah jumlah yang sangat fantastis pada tahun 80-an ya kawan. Nggak bisa dibayangkan ya. Dan saat itu juga harga beras masih Rp150 per liternya. Dan sebelum beliau menderita sakit, ia masih menikmati bermain di sejumlah film nih kawan, yaitu ada juga di sinetron di televisi ya, termasuk dalam Komedi Jakarta dan juga Senyum Jakarta kala itu yang tayang di TVRI bersama Haji Hamid Arif. Ia dikabarkan saat meninggal tidak memiliki rumah sendiri nih kawan. Aduh, miris banget ya seorang maestro. Padahal entah beberapa puluh film dan sinetron yang pernah ia bintangi ini seharusnya bisa membuat dirinya ini bergelimang harta
kota ya kawan-kawan. Dan untuk film terakhirnya yaitu yang berjudul Mandi Dalam Lumpur pada tahun 1984. Dari latar belakang keluarga beliau, Tan Cheng Bok ini pertama kali menikah pada tahun 1917 nih kawan-kawan. Bahkan dari beberapa sumber yang gue dapetin bahwa Tan Cheng Bok ini lebih dari 100 kali kawin cerai. Istrinya yang terakhir yaitu yang bernama Sarmini. Perkawinan Pak Item dengan Ibu Sarmini ini dikaruniai 1 orang anak dan 5 orang cucu. Dan di video kali ini juga gue akan memberikan beberapa catatan filmografi ya, bahwa mungkin ada beberapa film yang tidak terdaftar di list gue kali ini nih kawan. Lewat kiprah dari Tan Cheng Bok ini, beliau mengawali karirnya pada tahun 1941 lewat sebuah film yang berjudul Si Gomar. Kemudian di tahun ini juga ada Singa Laut, dan di tahun ini juga ada Serigala Hitam. Dan di tahun ini juga ada Tengkorak Hidup. Kemudian selang dari 3 tahun ada Jula Juli, yaitu pada tahun 1954. Kemudian ada Melarat Tapi Sehat pada tahun ini juga. Dan di tahun ini pula ada Rela ya. Kemudian ada Bapak Bersalah di tahun 1955. Dan di tahun ini juga ada Judi, kemudian Si Bongkok dari Borobudur. Dan di tahun 1956 ada Neng Atom. Kemudian di tahun 1956 juga ada peristiwa 10 November. Kemudian di tahun ini juga ada peristiwa Surabaya Gubeng. Dan juga ada Badai Selatan di tahun 1960. Dan pada tahun 1970 ada Honey Money and Jakarta Fair. Dan di tahun 1971 ada Bengawan Solo. Kemudian di tahun ini juga ada Kisah Vanitan dan Pendekar Sumur 7 di tahun 1971. Lanjut ada Aku Tak Berdosa di tahun 1972. Kemudian Ketemu Jodoh di tahun 1973. Dan di tahun ini juga ada Nafsu Gila. Kemudian di tahun ini juga ada Si Comel. Dan di tahun ini juga ada Tabah Sampai Akhir. Kemudian di tahun 1974 ada Dracula Mantu. Dan di tahun ini juga ada Raja Jin Penjaga Pintu Kereta. Kemudian ada Rantu Amplop dan Si Bagong Mujur serta Si Rano. Dan terakhir di tahun ini juga ada Tarsan Kota yang beradu akting bersama almarhum Haji Benjamin Sueb. Kemudian di tahun 1975 ada Arwah Penasaran dan juga ada Syahdu. Dan di tahun 1976 ada Kisah Cinta. Kemudian di tahun ini juga ada Menanti Kelahiran dan ada Ranjang Siang, Ranjang Malam. Lanjut di tahun 1977 ada Bang Kojak, Donat Pahlawan Pandir dan juga Gaun Hitam serta Yowan. Kemudian di tahun 1978 ada Melati Hitam dan di tahun 1983 ada Gadis Telepon. Untuk film terakhirnya yaitu pada tahun 1984 ada Mandi Dalam Lumpur. Nah, jadi gimana nih menurut kalian tentang sepak terjang dari seorang aktor Tan Cheng Bok? Tulis komentar kalian di bawah ini ya kawan-kawan. Mungkin juga di antara kalian ada yang belum pernah menonton satu pun film yang diperankan oleh Tan Cheng Bok atau yang dibintangi oleh Tan Cheng Bok. Bisa kalian searching ya di platform media-media sosial lainnya, bahkan mungkin ada juga di YouTube ya. Gue juga pernah nonton beberapa filmnya, yaitu yang berjudul Tarsan Kota ya, yang beradu akting bersama almarhum Benyamin ya, Benyamin S. Kemudian ada Dracula Mantu. Nah, filmnya cukup menghibur sih, keren. Oke, sampai ketemu lagi di video gua yang akan datang. Bye bye.